Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat-sehat selalu kan anak-anak ibu. Pada pagi hari ini, sebelum kita mempelajari pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak ibu. Nah, pada pagi hari ini kita harus lebih semangat lagi ya anakku ya, untuk memasuki tahun 2021. Oke. Terima kasih anak-anak ibu. Pagi hari ini kita mempelajari pelajaran kita IPS, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, terlebih dahulu kita akan mempelajari pelajaran. Sebelum ibu menjelaskan, ibu harus memberi dulu materinya, yaitu mengenai kelangkaan. Oke, yang pertama mengenai pengertian kelangkaan, dan yang kedua sebab kelangkaan itu apa. Yang ketiga, menjelaskan usaha mengatasi kelangkaan. Oke anak-anak ibu, makanya ibu harus kalian dengarkan videonya ya anakku ya, agar nanti ketika ibu memberi tugas kalian bisa menjawabnya ya anakku ya. Oke, kelangkaan ialah kelangkaan terjadi ketika sumber daya atau alat pemenuh kebutuhan berupa barang dan jasa terbatas, baik dalam jumlah maupun mutu. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya. Ya kan anakku? Kenapa tidak terbatas jumlahnya? Nah, karena manusia memiliki banyak. Manusia tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita atasi, tidak bisa kita batasi. Sedangkan kebutuhan terbatas. Bagaimana? Nah, oke, inilah terjadinya kelangkaan terjadi ketika sumber atau alat pemenuh kebutuhan berupa barang dan jasa terbatas, baik dalam jumlah maupun mutu. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya. Yang kedua, kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya tidak seimbang antara keinginan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan tersedianya sumber daya untuk menghasilkan kebutuhan barang atau jasa. Oke, itulah kelangkaan sumber daya. Sebab yang kedua, sebab terjadinya kelangkaan. Sebab terjadinya kelangkaan ini karena apa? Yang pertama, jumlahnya terbatas. Yang kedua, sukar untuk memperoleh sumber daya. Yang ketiga, banyak yang membutuhkan. Yang keempat, faktor geografis, penyebaran sumber daya. Oke anak-anak ibu. Nah, yang ketiga, ibu akan menjelaskan usaha mengatasi kelangkaan. Usaha untuk mengatasi kelangkaan sumber daya yaitu skala prioritas kebutuhan ya. Yang pertama, berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang terpenting. Nah, oke anak-anak ibu. Yang pertama, usaha mengatasi kelangkaan yaitu berbagai macam kebutuhan yang disusun berdasarkan kepentingan yang untuk kepentingan yang terpenting sampai dengan yang kurang terpenting. Jadi, yang di sini maksudnya kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingan dari yang terpenting sampai kurang terpenting ini yaitu kebutuhan yang kita pentingkan sekali, yaitu pertama adalah kebutuhan kita yaitu untuk diri kita, yaitu air, itu penting kan anakku. Beras. Yang tidak terpenting itu bagaimana maksudnya? Yang tidak terpenting itu yaitu penting sih sebenarnya, yaitu misalnya kita membutuhkan
sendok itu kan tidak seharusnya, tidak tiap hari untuk kita membelinya ya kan Nakku. Kalau sendok, peralatan dapur tidak seharusnya setiap hari kita beli. Tetapi kalau air memang harus setiap hari kita membutuhkannya. Nah, kalau sendok isi dapur lah istilahnya, ya itu selalu ada standby itu di dapur kita kan Nakku, ada kan di dapur orang tua kita juga ada kan. Nah itu jadi kita yang terpenting dulu kita laksanakan. Nah, jadi ibu akan nanti memberikan tugas, jadi kalian kerjakan tugas kalian ya Nakku, mengenai aktivitas manusia dalam kebutuhan kita ya. Jadi buat anak-anak ibu, segera kamu kerjakan tugasnya. Selamat belajar buat anak-anak ibu. Salam sehat dari Ibu DS. Terima kasih.